Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi ajma'in. Wa ma'wala la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanallah, subhanallah yang bisa kita ucapkan karena temanya ini Masya Allah ya. Temanya bagaimana menjaga hati dan lisan dengan zikrullah. Jadi sebelumnya kepada para pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini kita masih dipertemukan kembali ya dengan judul yang tadi. Artinya dengan suasana yang sama, suasana di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini. Nah, di sini kita akan tidak banyak mengulas, cuma karena saya yakin kepada para pemirsa semua pasti sudah pernah banyak melakukan tentang zikir-zikir yang berfaedah. Artinya semua zikir berfaedah. Bisa mengucapkan atau memuji asmanya atau mengucapkan sholawat. Jadi dua-duanya juga manfaat, jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang perlu kita kaji di sini adalah apakah hanya zikir itu kita lakukan hanya sebatas atau sehabis sholat fardu saja atau sunnah? Tidak. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini di mana Allah menurunkan ataupun melipat gandakan pahala yang kita lakukan ini bisa di kapanpun, bisa di mana saja, kecuali tempat-tempat yang tidak baik atau yang mengurangi adab kita kepada Allah. Misalnya di kamar mandi atau di toilet, nah ini yang tidak perlu kita harus berzikir, ya, tidak perlu kita berzikir terus supaya untuk menghilangkan rasa takut kita di dalam kamar mandi terus kita membaca asmanya dengan keras-kerasnya. Ini mengurangi adab. Artinya kita tidak adab kepada Tuhan kita sendiri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari zikir ini sendiri kita boleh membacanya atau mengucapkannya baik secara lisan atau lisannya atau secara qalbiyah, jadi secara kalbi di hati, ya, atau samar-samar boleh. Karena di dalam penjelasan di kitab Syarh Al-Hikam yang pernah saya baca, yang pernah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita ini, karangan Ibnu Athillah ini, jadi di situ ada sifat dasar dari zikir. Jadi zikir itu dibagi karakternya menjadi 3. Ada zikir jali, zikir kafi, dan zikir hakiki. Jadi zikir jali ini jelasnya bagaimana kita ucapkan. Misalnya kita membaca subhanallah, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengucapkan alhamdulillah, ya alhamdulillah, jelas alhamdulillah. Atau apa saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jelas. Ini adalah jali. Jadi itu dibaca biasanya kita lakukan kalau sehabis sholat fardu atau sunnah. Misalnya kita umat muslim ini sangat senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah ini. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah zikir kafi atau samar. Nah, ini bisa kita bacakan di hal-hal tertentu atau misalnya di setiap saat kita ketemu misalnya sama sahabat, kita bercerita, tapi untuk menjaga hati kita ini kita sambil berzikir Allah atau Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Zikir yang kedua ini merupakan zikirnya orang-orang yang memang dia mensendirikan atau mengkhususkan dirinya untuk mendekatkan diri. Jadi untuk meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, dia ini mendawamkan zikir itu di setiap saat. Barangkali kita bisa juga melakukannya. Nah, ini di bulan Ramadan inilah kesempatan yang bisa kita terapkan. Jadi nanti dengan itu, karena apa? Zikir ini sebetulnya manfaatnya sangat besar. Yang utama apa? Allah cinta. Ini yang utama.
dengan zikir yang kita ucapkan, baik itu subhanallah, asmanya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Salam ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum. Ini sebenarnya intinya apa? Allah ridha dengan kita mengucapkan zikir. Sholawat kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mendapatkan syafaatnya, memudahkan syafaat kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat kalau kita sendiri malas untuk bersolawat? Allah sendiri bersolawat kepada nabinya, malaikat bersolawat kepada nabinya. Kenapa kita tidak bersolawat? Pantas kita untuk mengharapkan syafaat? Tidak pantas. Jadi minimal bersolawatlah. Tidak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, cukup hati sama Allah sallallahu. Boleh. Misalnya kita lagi mendengarkan pelajaran, bagi para siswa ini mendengarkan pelajaran kepada guru, boleh. Kita berzikir boleh, tidak ada batasan, boleh. Untuk melatih. Karena sebetulnya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita harus kenali diri kita sendiri. Kita kenalilah diri kita, baru kita mengenal Tuhan kita dengan cara apa? Berzikir. Nah, dengan kita zikir ini didawamkan, ini hati kita menjadi terjaga. Ya, intinya manusia itu juga tempat khilaf. Jadi tidak berarti dengan kita berzikir terus apakah terhindar dari dosa atau kesalahan atau khilaf, tidak. Tetap ada, cuma lebih baik kita berzikir daripada tidak. Artinya di saat kita lupa tapi dalam keadaan berzikir daripada kita lupa tidak berzikir. Apa bedanya? Bedanya kalau kita lupa di dalam berzikir di saat kita melakukan suatu tindakan yang buruk, tindakan yang sia-sia, yang merugikan diri kita sendiri, maka kita akan langsung ingat Allah, astagfirullah, masya Allah. Nah, di sini ampunan ada, insya Allah. Tapi kalau kita lupa di saat kita kesal misalnya, kita dengan berbicara kotor, malah kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Ini yang dikatakan kita lupa, atau misalnya kita ini lupa tapi tidak berzikir. Misalnya kita lagi senang mendapatkan hadiah, mendapatkan rezeki dari Allah, kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang kita ucapkan apa? Dengan bahasa-bahasa yang barangkali menurut kita itu sudah baik. Wah, yang ini ki rezeki anak soleh, itu misalnya. Tapi bukan seperti itu. Ya, jadi intinya tapi tidak banyak kita kaji di sini. Dan yang ketiga adalah zikir hakiki. Zikir hakiki ini hak, jadi mutlak, di mana yang berzikir itu bukan hanya lisan kita, bukan hanya hati kita saja, tapi semua anggota tubuh ini ikut berzikir kepada Allah. Apakah bisa? Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya untuk orang-orang yang barangkali tingkatannya sudah khas, sudah orang-orang yang memang ahli zikir. Nah, jadi di dalam keadaan tidur pun dia berzikir, apa saja berzikir. Karena dia melihat sesuatu yang ada di hadapannya ini merupakan wujud Allah, merupakan apa saja yang diciptakan oleh Allah, ini menjadikan penglihatan karena Allah. Makanya dia selalu berzikir dan berzikir. Nah, di sini apa hubungannya dengan di bulan suci Ramadan ini? Kita berlatih diri dengan zikrullah, dengan mengingat kepadanya. Tidak bisa banyak kita membaca, kita bisa mengucapkan apa yang kita bisa. Yang terutama adalah memperbanyak istighfar, karena kita juga di bulan suci Ramadan ini Allah membukakan ampunan bagi dosa-dosa kita. Jadi perbanyak istighfar, yang kedua perbanyak sholawat ya. Jadi boleh dengan amalan lain boleh, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari isi dengan hari itu, tidak masalah. Atau barangkali dari ustadz kita mengajarkan zikir yang bisa kita isi di setiap harinya, misalnya di hari Senin kita harus berzikir apa, Selasa harus berzikir apa, Minggu sampai hari-hari berikutnya, itu boleh, tidak ada masalah. Apa saja selama itu yang kita lakukan untuk mengingat kepada Allah sah, kepada Allah diterima, kepada Allah dirahmati, kepada Allah insya Allah kita menjadi hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.